Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Shona Rimi dari program studi pendidikan bahasa Arab. Tujuan saya membuat video ini untuk memenuhi tugas mata kuliah strategi pembelajaran pendidikan bahasa Arab. Nah, di sini saya akan membahas tentang PKM. Nah, ada beberapa poin yang harus kita bahas di sini. Yang pertama yaitu konsep dasar PKM. Yang kedua yaitu prinsip-prinsip PKM. Yang ketiga, karakteristik PKM. Yang keempat, itu penerapan PKM dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Nah, di sini saya akan membahas tentang konsep PKM. Nah, sebelum kita bahas tentang konsep dasar PKM, kita tahu dulu apa itu PKM. Nah, PKM adalah merupakan singkatan dari pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan. PKM juga dapat didefinisikan sebagai pendekatan mengajar yang digunakan bersama metode tertentu dan sebagai media pembelajaran yang disertai penataan lingkungan hidup. Sedemikian rupa. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk mengaplikasikan PKM. Yang pertama itu metode ceramah, yang kedua metode diskusi, yang ketiga metode demonstrasi, yang keempat metode role play, yang terakhir itu metode simulasi. Sedangkan metode ini singkatan pembelajaran aktif, inovatif, kreatif, efektif, dan menyenangkan adalah sebagai berikut. Yang pertama yaitu pembelajaran aktif. Pembelajaran aktif itu yang dimana guru harus menciptakan suasana belajar sehingga siswa bisa mengungkapkan gagasan atau ide mereka, apa yang mereka ketahui dari pembelajaran aktif itu, sehingga suasana di dalam kelas itu menjadi aktif antara murid dengan guru. Yang kedua yaitu pembelajaran inovatif. Nah, yang dimana yaitu kemampuan seorang guru dalam menggunakan metode yang dijelaskan atau pendekatan belajar yang harus guru sampaikan kepada siswa itu memiliki beberapa hal. Yang pertama yaitu menggunakan bahan atau materi yang bermanfaat sehingga apa yang guru sampaikan kepada siswa itu dapat dimengerti. Yang kedua yaitu menerapkan berbagai pendekatan pembelajaran dengan gaya yang baru. Nah, yang ketiga yaitu modifikasi pendekatan pembelajaran konvensional menjadi pendekatan inovatif. Nah, yang terakhir yaitu melibatkan perangkat teknologi pembelajaran seperti guru menjelaskan, guru memaparkan materinya itu menggunakan Infokus. Yang ketiga yaitu pembelajaran kreatif yang dimana siswa itu mampu menciptakan karya-karya yang mereka berikan terhadap sekolah sehingga apa yang mereka lakukan itu bisa menjadi kepentingan orang lain. Yang keempat yaitu pembelajaran efektif yang artinya keberhasilan untuk mencapai hasil yang maksimal atau minimal mencapai dasar pembelajaran yang ditetapkan dalam hasil maupun proses dalam pembelajaran. Dan guru juga harus menciptakan suasana yang efektif sehingga siswa dapat menangkap apa yang diajarkan seperti penguasaan materi, mengajarkan dan mengharumkan dengan memberikan contoh. Nah, itu adalah contoh-contohnya. Yang kelima yaitu pembelajaran yang menyenangkan, yang artinya bahwa di situ guru harus mampu menciptakan suasana yang aman, yang menyenangkan. Poin yang kedua yaitu prinsip-prinsip PKM. Prinsip-prinsip PKM ini terdiri dari beberapa poin. Yang pertama yaitu mengalami. Nah, peserta didik harus terlibat secara aktif, baik fisik, mental maupun emosional. Yang kedua yaitu komunikasi. Nah, kegiatan komunikasi pembelajaran ini terjadi komunikasi antara guru dengan siswa. Interaksi. Nah, interaksi juga sama seperti komunikasi. Yang terakhir yaitu ada refleksi. Nah, refleksi itu kegiatan dalam pembelajaran itu mungkin peserta didik memikirkan kembali apa yang mereka lakukan. Nah, itu adalah prinsip-prinsip PKM. Yang poin yang ketiga yaitu karakteristik PKM. Karakteristik juga ada beberapa poin. Yang pertama yaitu berpusat pada siswa. Nah, di situ setiap proses pembelajarannya itu siswa yang harus lebih aktif daripada guru. Nah, yang kedua, belajar yang menyenangkan.
Nah, belajar menyenangkan bagaimana caranya? Nah, di situ guru harus menciptakan suasana yang menyenangkan sehingga apa yang siswa lakukan itu bisa memahami atau mengerti. Yang ketiga itu belajar berorientasi. Yang keempat itu belajar secara tuntas. Nah, belajar secara tuntas itu bagaimana? Nah, belajar secara tuntas itu seperti misalkan guru menjelaskan materi tentang itu PKM atau materi tentang kosakata. Nah, di situ guru harus menjelaskan secara tuntas apa yang diajarkan kepada siswa, tidak setengah-tengah. Yang kelima yaitu belajar secara kesinambungan. Nah, yang keenam yaitu belajar sesuai dengan kekinian dan kedisiplinan. Nah, itu adalah karakteristik PKM. Dan poin yang terakhir yaitu penerapan PKM dalam pembelajaran bahasa Arab di madrasah. Juga itu ada beberapa poin juga. Nah, yang pertama itu meningkatkan motivasi belajar siswa. Dengan menciptakan suasana yang belajar siswa yang menyenangkan, dengan melibatkan siswa secara aktif. Yang kedua yaitu memperkuat pemahaman konsep. Nah, melalui berbagai aktivitas yang kreatif, inovatif, efektif, siswa dapat lebih mudah memahami konsep-konsep bahasa Arab yang terkandung yang dianggap sangat sulit. Nah, yang ketiga yaitu mengembangkan keterampilan berbahasa seperti memberikan kesempatan kepada siswa untuk melatih keempat keterampilan berbahasa yaitu ada kiroa, istima, kitabah sama itu apa namanya? Kalam. Nah, yang terakhir yaitu meningkatkan daya ingat. Nah, aktivitas yang bervariasi dan menarik dapat membantu siswa meningkatkan kosakata dan tata bahasa Arab dengan baik. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada kata salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.